Oke guys, selamat pagi teman-temanku sekalian dimanapun Anda berada di seluruh alam jagat raya ini ya. Kembali lagi bersama saya Dandi di channel Danziko. Jadi di video kali ini tuh aku mau update guys ya, kemana aja nih aku gak pernah muncul di permukaan YouTube tercinta kita gitu kan ya. Jadi buat kalian yang tanya-tanya gitu kan ya, sempat kemarin ada yang mention aku juga di Facebook, Bang kok ini nggak live lagi, live Genshin lagi gitu, kenapa gitu kan ya. Ini aku tuh jadi begini guys, aku tuh sekarang lagi lagi sibuk sama hal real life gitu. Ini aku cerita aja lah ya gitu, sekalian curhat gitu kenapa aku sekarang itu jarang tuh nge-live sama upload video tentang gaming ya gitu. Jadi pada dasarnya itu aku tuh suka banyak hal gitu. Pada dasarnya aku suka banyak hal yang aku favoritkan gitulah. Aku suka main game, aku suka dengerin piano gitu kan ya, suka dengerin classical music gitu, banyak lah pokoknya. Dan akhir-akhir ini tuh aku tuh falling in love gitu ya, wena gitu, falling in love gitu. Falling in love sama programming gitu pak. Sebenarnya sih aku udah kayak tahu programming itu sejak aku SMK, karena aku SMK dulu kan teknik komputer tuh ya. Jadi pasti ada lah matkul programming, tapi nggak se advance gitu, nggak advance, cuma dasar doang. Pasti kalian kalau misal kalian masuk ke SMK tau lah kalian programming, maksudnya itu kayak HTML dasar. Sebenarnya bukan programming sih, itu sih markup language gitu. Kalau programming dasarnya itu kayak logika gitu, kayak main logika itu baru disebut programming gitu ya. Kalau masih bikin HTML gitu sih ya bikin markup lah, bikin tampilan gitu. Aku mulai suka lagi pak sama programming gitu di tahun kemarin nih, akhir tahun kemarin gitu kan, karena banyak hal gitu. Karena aku sendiri juga pas aku nyoba mendalami sendiri gitu secara autodidak di bulan November akhir itu kan ya, ternyata ini tuh seru gitu. Banyak keseruan yang bisa aku dapat di sini gitu. Tapi banyak juga hal yang pusing juga gitu. Dasarnya tuh ini sih, karena prospeknya itu bagus juga gitu di programming gitu ya, untuk real life itu bagus lah gitu. Makanya aku memutuskan untuk aku terjun ke dunia programming karena aku emang dasarnya itu tertantang, dan aku kalau belajar programming itu masuk gitu ilmunya, meskipun susah gitu kan ya, tapi masuk di otak itu, dia itu tahu, dia itu memprosesnya itu bisa gitu. Kapasitasku itu mumpuni gitu untuk belajar programming gitu. Jadi why not gitu kan. Apalagi aku suka gitu kan. Kayak meskipun ada error atau apapun itu, aku yang nyerah gitu ya, tetap aku gitu, tetap sampai bisa gitu kan ya. Kalau nggak bisa ya tinggal turu gitu. Baca cari lagi gitu. Nah, ini ada hubungannya sama ini sih, otodidak gitu kan. Jadi pada awalnya itu aku otodidak gitu kan, otodidak belajar gitu programming dari C gitu, dari akhir November ya. Habis itu lama-kelamaan tuh aku sadar gitu, kalau aku otodidak ini tuh bakal jadi lama gitu, bakal makan bertahun-tahun mungkin, karena aku dasarnya itu anaknya itu perlu guider gitu. Ini opini aja ya gitu, kan orang berbeda gitu. Ada yang suka otodidak, ada yang suka gitu, ada yang suka ada guide-nya gitu. Aku sih otodidak juga suka, cuma lebih enak lagi kalau ada gurunya gitu pak. Lebih enak lagi kalau ada senseinya yang ngajarin gitu. Di bulan Desember aku nyari nih, aku memutusin untuk mikir aku mau kuliah apa mau bootcamp ya, namanya bootcamp gitu. Pada akhirnya karena aku pengen cepet bisa gitu ya, aku akan milih bootcamp. Tapi bootcamp itu juga banyak tantangannya juga, karena dia kan cepet banget lah, cara belajarnya cepet gitu ya. Pada akhirnya aku memutuskan untuk bootcamp di salah satu bootcamp yang gede di Indonesia gitu. Kalau kalian ngikutin Instagramku, kalian tahu lah aku bootcamp di mana gitu. Spesifiknya lagi aku ambil software engineering. Nanti dia pasti fokusnya itu full stack ya. Dia fokusnya full stack, jadi bahas soal software gitu, full ke software lah gitu. Meskipun sekarang dia masih ke web developer sih. Jadi kita banyak opsi di situ nantinya gitu, kayak diajarin
dasar-dasar program gitu bikin program, dan juga lebih ke layouting juga sih, kayak front end. Fokusnya sih lebih ke web developer ya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk belajar ke software juga, karena aku pada dasarnya itu suka ke software juga sih gitu. Penasaran gitu lah. Sekarang untuk saat ini aku penasaran software itu kayak gimana, makanya kayak bikin sistemnya dan sebagainya macamnya itu. Tapi untuk kedepannya mungkin aku bakal start journey-ku itu di web developer gitu ya, lebih tepatnya ke front end web developer gitu. Karena aku ambilnya full stack, jadi pasti nanti aku juga menjarah ke semuanya sih gitu, front end, back end gitu ya. Nanti aku mau lihat sih aku condongnya kemana. Untuk sekarang sih aku condongnya tuh masih ke front end ya. Kalau soal layouting gitulah oke lah gitu lah. Meskipun ya minggu ini tuh cukup menantang karena bahasnya Flexbox and Grid, yaitu nanti ada sih aku curhat di My Programming Journey gitu ya. Ini aku mau bikin video soal update aku kemana aja gitu selama ini gitu, gak pernah muncul kan gitu kan ya. Aku fokusnya ke web developer sekarang. Untuk sekarang ini, untuk misalnya aku nanti lulus mau arah kemana ya, lulus dari bootcamp. Berarti aku 6 bulan ya, saat dari Januari sampai 6 bulan beratang gitu. Jadi aku merintis karirku untuk jadi web developer nantinya ke depannya. Ya doakan berhasil ya guys ya, karena ini nanti aku juga pasti bakal YouTube lagi gitu. Soalnya YouTube itu masih oke juga, cuma aku tuh terhalang banyak hal gitu Pak. Yang kalau kalian sering Discord sama aku dan juga tahu hal mendetail gitu kan ya. Pokoknya ada hal yang aku tuh untuk sekarang itu gak bisa lebih dari itu gitu loh. Kayak levelku sekarang itu gak bisa lebih dari ini. Dan aku tuh harus benar-benar kayak mencari batu loncatan untuk aku bisa lebih dari sekarang gitu. Makanya aku ngambil my way, my path into software engineering gitu. Jadi engineer software gitu. Kalau aku jadi software engineer ke depannya nggak cuma web developer aja ya, full software engineer gitu, sampai bikin program juga gitu. Aku pasti bisa mencapai sesuatu yang lebih gitu, sesuatu yang tinggi lah gitu lah, kayak gitu. Dan aku pasti bisa lebih bagus lagi di YouTube dalam hal kualitas loh ya, karena laptopku yang sekarang yang aku pakai ini itu sering errornya Pak gitu. Dan ya ini karena memang speknya nggak mumpuni sih, dalam artian kayak buat nge-streaming dan juga nge-game Genshin Impact gitu kan. Aku sekarang sering, karena aku pada awalnya kan sering main game Genshin Impact sama kalian gitu kan, yang live stream Genshin gitu kan ya. Itu tidak mumpuni Pak. Aku takutnya nanti dia itu lama-kelamaan, kan ini udah uzur ya, udah 3 tahunan laptop ini lah. Takutnya dia nanti rusak, terus habis itu parah banget rusaknya gitu kan, aku gak bisa kerja nantinya gitu. Jadi aku maunya itu sekarang fokus dulu ya, belajar software engineering, web developer, jatuh landing a job di tech company gitu. Habis itu dapat pemasukan yang stabil dari situ, upgrade device, dan juga aku punya big plan juga sih nanti ke depannya gitu, di tahun next year, sama pokoknya 2 tahun ke depan itu aku benar-benar harus grinding banget sih, keras banget buat mencapai apa yang aku inginkan gitu. Aku punya big goals ya. Nanti aku nggak sebut sekarang sih, pokoknya nanti kalian kalau misalnya lancar, kalian tahu sendiri lah di next 1 or 2 years. 1 years kalau misalnya aku benar-benar kayak hoki gitu, tapi kalau ya mungkin 2-3 tahun mendatang gitu. Nanti aku balik ke YouTube, nanti setupku makin ciamik gitu Pak, udah ganti device, udah makin bagus tempatnya gitu lah, nanti ke depannya gitu lah. Aku juga ini ya, sorry banget kepada temen-temen yang kemarin di videoku yang My Programming Journey yang aku janji buat bikin konten, ada yang nanya kan, Bang Pitan tuh apa gitu-gitu. Aku masih belum sempat bikinin karena memang hektik banget. Nge-bootcamp itu hektik banget sih, kayak benar-benar harus bisa gitu dalam 1 minggu itu gitu loh. Minimal progresnya kan, harus bisa gitu. Dan alhamdulillahnya aku masih bisa ngikutin sampai sekarang gitu. Dan itu benar-benar harus kayak aku tryhard banget gitu Pak. Aku harus rehat supaya aku bisa ngikutin gitu loh. Makanya waktuku terkuras habis untuk belajar gitu, untuk belajar dokumentasi. Kalau kalian udah jatuh ke programming gitu, pasti tahu lah, kayak lebih tahu lah kayak programming itu lama di apanya gitu, lama di dokumentasinya, dalam artian kayak lama baca dokumentasi suatu teknologi gitu kan ya. Kayak belajar Flexbox, belajar Grid, semantik HTML, itu belajar dulu kan itunya kan, itu kayak gimana sih dia tuh sistemnya kayak gitu kan ya. Terus supaya kita itu bisa gitu. Habis itu nanti belum lagi kita prakteknya gitu, praktek yang nyatanya gitu, bikin HTML-nya dan sebagainya macamnya gitu kan. Ya gitu sih. Pokoknya waktuku itu 1 hari itu habis banget. Full buat belajar itu doang gitu.
belajar programming, coding dan sebagainya macamnya gitu lah, kayak gitu. Karena aku memang udah menancapkan tujuanku, menancapkan impianku, menancapkan goalsku untuk menjadi software engineer untuk kedepannya gitu. Dan untuk samanya mungkin gitu, aku udah fix gitu lah, kayak udah di hatiku udah teguh banget gitu, aku bakal jadi software engineer gitu lah, kayak gitu. Wah ini sih, makanya sorry ya kalau misalnya aku belum bisa bikin videonya, tapi aku pasti bakal bikin kok nanti kedepannya, aku pasti bakal bikinin gitu penjelasannya sejauh yang aku tahu gitu ya, karena aku ini berdasarkan subjektifku, berdasarkan sudut pandangku gitu kan ya. Kalau ada data ya aku masukin juga, tapi mungkin gak banyak karena aku YouTubeku ini tuh aku tuh pengen curhat aja di YouTube gitu pak, kayak pengen curhat aja sih gitu, pengen curhat tentang progresku gitu, ngapain aja gitu kan ya. Niatku pengen ya bikin video itu buat ini sih, buat lihat progres aja sih gitu, belajar juga ngomong-ngomong kayak gini di depan kamera gitu kan ya, belajar ngomong, komunikasi juga, public speaking gitu gitulah. Ya, nanti kedepannya pasti aku bakal bikinkan videonya, tunggu saja ya. Habis itu thank you banget yang udah masih subscribe sampai sekarang ya, meskipun aku jarang upload gitu ya. Apakah kedepannya aku udah nggak jadi gaming YouTuber lagi? Masih sih gitu, soalnya channelku ini nanti kedepannya itu mungkin bakal berisi ini loh, ada 3 jenis main konten mungkin nanti, programming, gaming, dan review gitu. Aku mau kayak review barang gitu sih, soalnya aku suka gitu lihat barang-barang kayak teknologi, kayak HP gitu, spek HP aku suka banget pak, kayak Mas David gadgetin gitu. Aku suka banget gitu, makanya ya kedepannya lah kita lihat saja gitu. Mungkin fokusnya nanti ke 3 hal itu ya, review produk, review teknologi, review gaming sama programming gitu ya. Jadi itulah. Aku nggak lepas dari game karena memang aku suka nge-game gitu, dasarnya dari bocil pun nge-game gitu pak. Jadi ya tunggu aja nanti aku live lagi gitu ya kedepannya gitu. Thank you banget sekali lagi, thank you banget buat yang masih stay, masih subscribe sampai sekarang. Thank you banget, ditunggu kedatangannya di next video ya. Akhir kata, jangan menyerah, raih mimpi kalian. Buset, udah kayak motivator anjir. Kayak ini beneran sih, kalau misal kalian benar-benar teguh pada apa yang kalian inginkan gitu, harus dicoba sampai ya minimal sampai mentok lah gitu lah. Terus kapan lagi kalau misal ini apa lagi gitu, kan kita mumpung masih muda, aku masih umur, oh ya berarti aku masih umur 22 sih, jadi yang ngira aku udah umur 25 ke atas ya tolong gitu. Aku masih 22 gitu, masih banyak space untuk trial and error gitu kan ya. Jadi aku masih harus eksplorasi lebih banyak lagi. Aku gak mau terfokus atau tercondong pada satu tujuan aja, dalam artian kayak gaming aja gitu, enggak gitu. Aku pengen jadi software engineer gitu, yang bermanfaat bagi semua orang gitu kan ya. Bermanfaat dalam arti aku bisa membuat, nanti mungkin aku bisa membuat software yang bisa memudahkan orang-orang gitu, kayak gitulah. Aku tuh pengen membantu orang dengan caraku sendiri gitulah, kayak gitulah. Bikin konten juga, edukasi nanti tapannya mungkin tentang programming gitu kan ya. Ya gitu sih. Ya mungkin itu aja ya, karena ini udah menunjukkan jam 12 siang. Jam 1 nanti aku dapatkan lagi review gitu kan ya. Nanti stay tune aja, ditunggu ya konten-konten selanjutnya. Akhir kata, terima kasih ya, saya Dandi. Peace out. See you on the next videos.